Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sifat fisik dan kimia air laut yang merupakan salah satu bagian dari materi perkuliahan geologi pantai. Kita awali, ini ada beberapa sifat fisik dan kimia air laut, diantaranya konduktivitas atau DHL, temperatur, tekanan, densitas, kegaraman, penetrasi cahaya, warna, kemudian ada tegangan permukaan dan viskositas. Mari kita lihat di yang pertama ini ada DHL atau konduktivitas. Secara sederhananya diartikan kemampuan air, dalam hal ini adalah air laut, untuk meneruskan atau mengantarkan arus listrik. Di sini dipengaruhi oleh tingkat ion yang ada di dalam air tersebut. Semakin banyak ionnya, semakin tinggi nilai DHL-nya. DHL ini diukur dalam satuan mikrosiemen per sentimeter. Kemudian di sini nilai DHL juga dipengaruhi oleh suhu, yang mana nanti makin tinggi suhunya makin tinggi DHL-nya, karena di dalam suhu yang tinggi ini diasumsikan banyak ion yang juga bergerak di dalam zat tersebut. Sebenarnya DHL tidak hanya berlaku untuk air, bisa juga untuk benda-benda yang padat. Hanya saja karena bahasan kita di sini adalah air laut, makanya yang kita kaji adalah khusus di air laut. Nilai DHL di air laut sendiri itu bisa mencapai 50.000 mikrosiemen per sentimeter. Sedangkan kalau nilai-nilai air yang ada di alam sekitar ini antara 0 sampai 200, dan yang aman untuk dikonsumsi ini ada di bawah 200, atau yang sifatnya lebih ke air tawar. Dan ion-ion yang ada di air laut ini didominasi seperti natrium dan klor. Untuk kegunaan dari pengukuran DHL sendiri ini secara umum itu memperkirakan jumlah zat yang terlarut dalam air tersebut, kemudian sebagai kelayakan untuk konsumsi air, apakah boleh diminum atau tidak, atau untuk air bersih misalnya, kemudian untuk menentukan tingkat mineralisasi dan derajat disosiasi air destilasi, kemudian untuk evaluasi pengolahan yang cocok dengan kondisi mineral air, serta memperkirakan efek totalnya dari konsentrasi ion tersebut. Sifat DHL di sini secara umum juga ini berbanding terbalik dengan adanya tahanan jenis, yang biasanya kita jumpai itu di geolistrik ya, tahanan jenis. Kalau DHL ini adalah kemampuan menghantarkan listrik, kalau tahanan jenis ini kemampuan menghambat arus listriknya. Karena sifatnya berkebalikan, makanya nilainya juga berkebalikan. Contoh, nilai DHL pada batuan beku ini cenderung relatif kecil, dan nilai tahanan jenisnya yang besar. Karena di batuan beku akan sulit menghantarkan listrik, atau dengan kata lain, batuan beku itu lebih mudah menahan arus listriknya. Kemudian kalau untuk air laut sendiri ini berkebalikan sifatnya. Selain dia benda cair, dia juga punya ion-ion yang kaya di dalam air tersebut, sehingga nilai DHL-nya bisa mencapai ribuan, namun nilai tahanan jenisnya berkisar
hanya 1 ohmmeter. Kalau kita bandingkan dari tabel ini sebenarnya sudah bisa terlihat antara tahanan jenis atau resistivity dengan DHL atau conductivity. Ini nilainya akan cenderung saling berkebalikan kalau kita bandingkan satu sama lain. Dan ini berlaku untuk semua jenis material, baik itu di batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen, tanah dan air. Kemudian ada beberapa kemikalia lainnya. Ini juga sama. Prinsipnya kalau resistivity-nya kecil, conductivity-nya besar, dan sebaliknya. Memang kalau kita lihat perbandingannya, penurunan atau kenaikannya tidak sama. Misalnya penurunannya 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Dibandingkan dengan zat yang lain mungkin penurunannya tidak sampai 100 atau 10 kali lipat. Bisa mungkin lebih besar atau lebih kecil. Tapi yang jelas nilainya akan terbalik satu sama lain. Kita lanjut ke yang kedua, ini adalah temperatur. Temperatur di sini ini juga bagian dari sifat fisik yang biasanya akan dicatat datanya ketika ada survei-survei di tengah laut. Temperatur berkaitan erat dengan yang namanya energi panas. Jadi di sini energi panas ini juga memiliki hubungan di sifat fisik air laut. Karena di sini secara spesifik energi panas ini bisa diartikan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur zat cair sebesar 1 derajat Celcius. Nah, dulu mungkin pernah dipelajari di sekolah menengah ada energi panas dengan rumus MC delta T, ada massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu benda. Hanya saja untuk kali ini kita tidak mendalami di energi panasnya, yang penting kita tahu faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya. Sebagai contoh, ini ada intensitas sinar matahari, makin banyak intensitasnya akan makin panas juga. Letak geografis antara khatulistiwa dengan di kutub ini juga berbeda. Kalau di khatulistiwa itu relatif lebih panas. Iklim dan cuaca tentunya nanti juga berpengaruh dari letak geografis dan intensitas sinar matahari. Kedalaman air nanti kita lihat juga ada gambaran grafiknya, serta ada faktor sirkulasi udara. Ini tadi yang saya maksud, ada gambaran grafiknya untuk hubungan temperatur dengan kedalaman air laut. Ya, kedalaman di sini semakin dalam semakin turun suhunya, atau dikatakan di sini hubungannya berbanding terbalik. Nah, di sini ada garis berwarna merah ini ya, yang melengkung dari sekitar di angka 22 itu ya. Di situ di sekitar di angka 22, di sini kemudian secara perlahan mendekati kedalaman 500 dia akan turun secara ekstrim. Di sini kemudian setelah 1000 dia akan turun terus sampai ke 4 derajat. Nah, kita lihat di sini nanti akan ada sedikit penjelasan tentang penurunan suhu dibanding dengan kedalaman tadi. Ada 3 sebaran secara vertikal untuk pembagian temperatur ini tadi. Yang pertama ada lapisan epilimnion. Di sini airnya masih relatif hangat, masih bisa dijangkau oleh sinar matahari, dan gradiennya turun secara perlahan.
tidak secara drastis. Berbeda dengan lapisan pada termoklin, di mana gradiennya berubah secara cepat, penurunan suhunya jauh lebih cepat. Kalau kita kembali ke grafiknya ini, ya ini mulai termoklin di sini. Ini penurunannya cepat ya, dari di bawah 20 ini sampai mendekati sekitar 6 atau 7 derajat di sini. Ini yang termoklin, dan bisa dikaji penurunannya adalah 0,1 derajat Celcius setiap turun 1 meter. Jadi kalau ada 10 meter ini turunnya 1 derajat, kalau 100 meter ya 10 derajat Celcius, dan seterusnya. Lapisan paling dalam atau yang paling dingin di sini, ini ada di bawah termoklin tentunya, dengan temperatur yang konstan 4 derajat Celcius. Ini salah satu sifat keunikan dari air. Dia tidak akan turun terus sampai ke 0 derajat, karena kalau ke 0 derajat nanti es semua di dasar lautnya, sedangkan kan kondisinya tidak. Kita jumpai es ini mungkin hanya di kondisi tertentu, misalnya di kondisi di kutub, itu pun di beberapa tempat saja, jadi ada yang menjadi es, ada yang tidak. Atau di beberapa laut-laut yang mendekati kutub, itu juga ada bongkahan-bongkahan es yang bergerak ke berbagai arah mengikuti arus lautnya. Oke, ini kita lihat di sini ada sebaran temperatur di permukaan air laut. Ini secara tahunan. Di sini bisa kita lihat ada yang temperaturnya minus, ada yang sampai ke 29 derajat Celcius. Yang terukur ini adalah temperatur di permukaan saja, jadi bukan di bawah permukaan. Kalau di bawah permukaan memang nanti ada bagian yang berubah ya suhunya. Seperti tadi yang di grafik ini, kalau misalnya di Khatulistiwa ya akan turun lagi suhunya. Tapi kalau di kutub mungkin kondisinya lain. Di permukaan bisa jadi ada esnya. Ya bisa jadi ada esnya. Tapi ketika di bawah esnya itu bisa cair lagi. Artinya kan suhunya lebih dari 0 derajat. Ya itu memaknainya tadi kenapa kok di permukaan Khatulistiwa dengan di permukaan yang di kutub bisa berbeda. Kalau di permukaan mungkin bisa saja sampai minus, makanya di sini ada -3. Tapi ketika di bawah permukaan dia akan menjadi air lagi. Ya, sebagian besar seperti itu. Kemudian di daerah tropis ini akan mendapat sinar matahari yang lebih stabil, sehingga lautnya di permukaan juga lebih hangat. Berbeda dengan di kutub yang cahaya mataharinya akan habis ya, atau kehilangan energi panasnya itu di atmosfer, sehingga memang di sana rasanya dingin, energi panasnya itu tidak terlalu dirasakan juga sama makhluk hidup maupun benda mati yang ada di sana. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ini ada tekanan. Secara sederhana diterjemahkan besarnya gaya per satuan luas dengan satuan Newton per meter kuadrat. Di sini tekanan, kalau kita menyelam di air laut ini semakin dalam, tentunya semakin besar tekanan yang kita terima. Nah, kemudian di sini ada juga perbedaan tekanan nanti antara daratan dan lautan, di mana ada angin darat dan ada angin laut. Itu nanti kita diskusikan di lain waktu untuk angin darat dan angin laut. Tekanan tadi saya katakan
semakin ke dalam, semakin besar yang kita terima. Kalau dilihat dari persamaan ini, jelas ini yang berpengaruh di sini tentunya ada di perubahan kedalaman. Jadi kalau perubahan kedalamannya semakin besar, ini tentunya perubahan tekanannya juga besar. Karena semakin menjauh dari 0 meter permukaan air laut atau di garis pantainya, itu kita anggap 0 meternya. Tekanan ini juga nantinya digunakan untuk desain teknis, salah satunya mungkin kapal selam, di mana dalam mendesain kapal selam ini tentunya sudah mendesain berapa tekanan yang akan diterima di kedalaman tertentu atau tekanan maksimal yang nanti akan diterima, karena nanti ini terkait dengan keamanan dan keselamatan para awak di kapal selam tentunya. Kemudian berat jenis atau densitas, di sini berat jenis merupakan massa dibagi dengan volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Contoh-contoh dari berat jenis ini ada air tawar 1000 kg per meter kubik, ada air laut 1025 kg per meter kubik, kemudian ada minyak 850, baja ini 8 kali lipatnya air tawar 8000, sedangkan kayu 700. Nah, di sini sebenarnya kita lihat berbagai benda atau zat yang memiliki beda berat jenis. Ini tentunya kalau kita campurkan misalnya sesama zat cair, tentunya akan memiliki kedudukan yang berbeda. Contoh air laut dengan air tawar, ini kalau kita campurkan air lautnya pasti akan ada di bawah. Atau kalau minyak dengan air tawar, minyaknya yang di atas. Itu bisa kita lihat langsung dari berat jenisnya. Ini juga yang kemudian diaplikasikan ke studi kasus intrusi air laut, di mana memanfaatkan sifat-sifat berat jenis antara air tawar dengan air laut yang kita kenal dengan hukum Gibbon-Herzberg, di mana Z itu 40 HF ya. Kedalaman di 40 kalinya dari air yang fresh, baru kita temui air yang sifatnya air laut. Kemudian untuk pengaruh dari densitas ini sendiri ada dari suhu dan salinitas serta beberapa proses yang berpengaruh. Ini contohnya ada di presipitasi atau hujan, di mana ini akan menambah volume sehingga si berat jenis tadi akan berkurang. Karena volumenya nambah, pembaginya menjadi lebih besar, masanya tetap, ya densitasnya berkurang. Atau run off dari daratan, ini sama juga menambah volume, dan run off ini juga membawa sedimen-sedimen dari darat dan menambah volume juga, artinya densitasnya menjadi lebih kecil. Kemudian yang mempengaruhi untuk semakin meningkatkan densitas ini tentunya yang mengurangi si volume tadi, karena masanya kita anggap tetap. Yang bisa mengurangi adanya evaporasi, meskipun ini kecil hitungannya. Kemudian ada juga kedalaman, jadi semakin dalam ini berat jenisnya tentu menjadi lebih besar, karena yang di permukaan kebanyakan ketika ada evaporasi akan berkurang juga. Jadi semakin dalam semakin besar untuk densitasnya. Nah, di sini mungkin ada grafiknya dengan nilai
konstan mulai di kedalaman 1000 itu ada di angka 1,028 gram per cm kubik. Dengan kata lain, kalau kita hubungkan dengan sifat-sifat yang ada sebelumnya, ini densitas semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan, kedalaman, dan turunnya suhu. Ya, itu kalau kita gabungkan dengan sifat-sifat fisik sebelum densitas ini tadi. Oke, ini ada gambar kapal yang saya yakin kalian sudah tidak asing lagi, dan saya juga tidak perlu menyebutkan ini kapalnya milik siapa gitu ya, karena di sini yang lebih penting lagi ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya itu sudah tertulis, mengapa kapal yang terbuat dari baja yang berat jenisnya 8 kali lebih besar daripada air itu bisa mengapung di air. Karena kalau logam kita taruhkan di air itu pasti tenggelam, tapi kenapa untuk kapal tidak? Ya, ini menjadi bahan untuk diskusi. Silakan tulis di kolom komentar, dijawab sebisanya dengan bahasa kalian sendiri. Saya tunggu partisipasinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan di sesi yang pertama untuk sifat fisik dan kimia air laut. Saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dan salam sehat untuk kita semua.